Pada kenyataannya lu cinta nggak? Saya nggak cinta Indonesia, cuma rupiah. Jadi karena itu waktu datang di Indonesia, saya modalnya cuma konsol doang. Orang Indonesia pun juga gak cinta Indonesia. Kenapa orang luar negeri datang di Indonesia dan tiba-tiba jatuh cinta Indonesia? Itu beneran percaya itu orang Indonesia. Kalau saya spill fakta seperti ini, mereka pun juga aku cinta Indonesia atau orang Korea nikah sama cewek Indonesia dan buat anak dan mualaf. Itu bisnis mereka. Konten kreator luar negeri buat konten seperti itu deh. Misalnya, I love Fuji! Fuji cantik sekali! Seperti itu ya. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. 반갑습니다. Gue panggil apa nih? Dagi atau Kang Min-jae? Oh, Dagi aja. Dagi ya? Ya. Kang Min-jae itu nama di Korea. Ya, nama asli. Tapi lu fluent banget bahasa Indonesia sekarang. Oh ya, saya setelah dihujat banget. Saya belajar bahasa Indonesia lebih keras untuk gak bahas salah paham lagi. Buset. Udah berapa lama jadi di Indonesia? Oh, saya pulang pergi gitu. Jadi sekarang saya tinggal di Indonesia 7 bulan. Oh, tapi lu masih warga Indonesia, warga Korea? Masih warga Korea. Warga Korea? Ya. Tapi banyak kan di Indonesia? Oh ya, saya akan tinggal di Indonesia sampai mati. Oh ya? Ya, kuburanku juga akan di Indonesia. Saya udah siap-siap tanahnya. Kenapa? Kenapa? Ya. Karena saya pikir kalau di Indonesia, saya lagi naik terus. Jadi kalau saya pulang ke Korea, caranya dapat uang di mana? Gak bisa masuk di podcast, gak bisa muncul di yang di mana-mana pun, gak bisa diundang. Bisnis saya gimana? Saya datang di Indonesia cuma untuk cari uang, bukan cinta Indonesia. Saya gak cinta Indonesia. Cuma cinta rupiah. RP. Rupiah. Lu jujur banget ya? Ya, dari awal saya. Saya dari tahun 2023 udah mulai buat konten. Tapi waktu itu juga saya ngomong, aku gak cinta Indonesia, aku cinta rupiah doang. Ya. Lebih mudah kerja di sini, dapat duit di sini lebih mudah daripada di Korea. Oh, saya pikir kalau jadi terkenal. Kalau jadi terkenal. Kalau di Korea bagaimana kalau di Korea? Saya? Lu deh sebelum di Indonesia deh, di Korea dulu kemarin ngapain? Saya kerja di kantor yang biasa. Tapi saya pikir di Korea gak ada masa depan. Karena banyak orang Korea gak buat anak. Jadi mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi di Korea cuma ada kakek nenek dan pemerintah harus kasih uang ke kakek nenek ya. Tapi gak ada orang yang muda-muda yang kasih uang ke pemerintah. Jadi gimana? Korea mampus. Oke. Mereka gak mau nikah ya? Ya gak mau nikah, gak mau buat anak. Gak mau buat anak. Tapi seks gak mereka? Seks juga yang lagi turun. Ada berita itu juga. Oh ya? Masih seks, tapi lagi turun. Lagi turun? Ya. Oh, lebih jarang yang ngelakuin ya berarti ya? Lebih jarang. Kenapa ya? Karena saya pikir banyak orang Korea merasanya mereka gak bahagia sendiri. Karena itu kalau mereka nikah, masalahnya 2 kali. Kalau mereka buat anak, masalahnya 4 kali. Jadi mereka merasanya kalau buat anak, ya udah aku mampus. Oke. Dan lu pertama kali ke Indonesia gara-gara apa? Karena itu saya mau cari pindah, negara yang mau pindah. Jadi saya coba cari dari populasi. India, China, Amerika, Indonesia. Saya gak bisa yakin saya bisa sukses di Amerika. Jadi saya coba cari orang Korea influencer di Indonesia seperti apa. Mereka semuanya, aku cinta Indonesia, aku suka nasi goreng. Tapi langsung dapat uang, endorse terus, dan jadi artis. Tapi mereka jelek ya, dan bosan ya. Tapi mereka jadi kaya, karena cuma orang Korea. Aku bisa menang semua. Ayo, langsung mulai belajar bahasa Indonesia waktu itu. Oh, lu lihat kesempatan di Indonesia berarti pada waktu itu. Yes, cuma dengan modal orang ngomong, aku cinta Indonesia. Iya. Pada kenyataannya lu cinta nggak? Saya gak cinta Indonesia, cuma rupiah. Jadi karena itu waktu datang di Indonesia, saya modalnya cuma konsol doang. Gak ada apapun. Benar-benar mau kondo ya. Tapi gak ada cewek. Iya. Terus apa yang lu rasain setelah di Indonesia? Ini sudah 7 bulan ya? Iya. Apa yang lu rasain? Apa yang? Penilaian jujur lu tentang Indonesia. Banyak orang luar negeri datang di Indonesia dan ngomong aku cinta Indonesia gampang dan mereka katanya orang Indonesia sangat baik hati,
Ya itu negara manapun sama. Negara manapun sama. Tapi pasti mereka gak pernah coba masuk-masuk di gang dimanapun. Tapi saya sangat suka masuk di gang. Jalan kaki di gang. Oke. Saya merasanya saya ketua gang Cikini. Saya tinggal di Cikini. Di Cikini ada banyak gang. Karena saya hampir setiap hari ke gang. Mereka semua tahu saya. Oh Dagi, oh ya halo pagi Pak. Oh pagi Ibu. Seperti itu. Jadi, tapi saya post IG story di gang. Tapi banyak orang Indonesia, sisi galap Indonesia, sisi galap Jakarta. Tapi saya post itu karena saya benar suka itu. Jadi, gak bisa mengerti. Kenapa? Karena gang itu ya, pasti banyak, ini Jakarta. Kalau di kampung, lebih banyak gang seperti itu. Tapi mereka pun orang Indonesia, tapi mereka kenapa pikir itu sisi galap Indonesia ya? Padahal saya yang suka itu. Oh, lu suka itu? Ya, karena saya suka ya, jalan-jalan di gang. Pernah dijahatin gak? Enggak. Gak pernah. Dicopet belum pernah? Oh, masih belum pernah. Belum pernah. Ya. Dipalakin belum pernah? Oh, masih belum pernah. Belum pernah ya? Ya. Oke. Lu paling jauh main di mana sih? Selain Jakarta? Oh, paling jauh Bali atau Bandung. Oh, Bali atau Bandung. Oke. Jadi penilaian lu terhadap Indonesia nih setelah 7 bulan. Lu kan awalnya kan cuma ngelihat ini ada potensi ya. Iya. Potensi dapat rupiah ya. Iya. Sekarang sudah 7 bulan pandangan lu kepada Indonesia. Oh, saya pikir Indonesia bisa lebih maju kalau Indonesia jadi orang Indonesia pun suka Indonesia lebih. Karena orang Indonesia pun juga gak cinta Indonesia. Tapi kenapa percaya orang luar negara yang ngomong aku cinta Indonesia? Karena memang sekarang orang Indonesia fanatik soal luar negara itu lalu yang fanatik. Aneh. Saya gak bisa mengerti. Iya. Orang Indonesia gak menghargai, kayak dia ngerasa diri dia itu lebih rendah dari negara lain ya. Itu yang terjadi ya. Iya. Gue perbaikin kata-kata dia nih supaya gak salah paham ya. Kalau misalnya nih kita ngomong di Korea nih ya. Korea kalau misalnya ada barang made in Korea. Ya. Keluar nih ada barang lagi made in Jepang. Kayak gitu ya. Orang Korea selalu ngomong, enggak, barang Korea itu lebih bagus daripada barang Jepang. Mereka itu mencintai barang mereka sendiri. Iya. Kalau di Indonesia nih, datang nih, ini made in Indonesia. Lebih bagus made in China bahkan daripada made in Indonesia. Kata orang Indonesia sendiri seperti itu. Iya. Bahkan ketika kita sendiri aja nganggap bahwa produk Cina lebih bagus daripada kita Indonesia, ya susah. Sehingga seolah-olah itu barang Malaysia lebih bagus, barang, ya ini yang gue tangkap ya, barang Korea, wah sudah pasti nih jauh lebih bagus. Kalau made in Korea lebih bagus daripada di Indonesia. Padahal kebanyakan yang di made in USA itu buatnya di Indonesia. Ya. Itu aneh. Nike itu buatnya di Indonesia loh. Ya. Saya tahu. Indonesia. Banyak produk-produk itu buatnya di Indonesia. Iya. Tapi mereka gak percaya. Orang Indonesia gak percaya produk. Kalau dari lokal. Gak percaya ya. Tapi seneng ketika orang bule atau orang luar negeri bilang, I love Indonesia. Itu aneh. Orang Indonesia pun juga gak cinta Indonesia. Kenapa orang luar negeri datang di Indonesia dan tiba-tiba jatuh cinta Indonesia? Itu beneran percaya itu orang Indonesia. Beneran percaya itu? Banyak yang bohong gak? Saya pikir, tapi padahal mereka itu beneran, mereka gak bisa kasih bukti ya. Karena saya udah pernah lihat, ada orang Korea content creator, dia selalu ngomong, aku cinta Indonesia. Tapi kalau dia ke Dubai, aku cinta Dubai. Kalau dia ke India, aku cinta India. Kalau dia ke Cina, aku cinta Cina. Dia cinta berapa negara ya? Waktu dia sampai di bandara manapun, dia langsung cinta. Jadi gimana? Kalau misalnya istri Anda di pagi, istri Anda ngomong, aku cinta kamu, dan dia keluar dari rumah. Dia ngomong ke laki-laki lain, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Dan setelah itu pulang di rumah dan ngomong ke Anda, aku cinta kamu. Anda bisa percaya kata itu gak? Oh, saya gak bisa percaya kalau gitu. Oke. Dan kalau ada ceweknya baru ketemu 3 detik, tapi langsung ngomong, aku cinta kamu. Bisa percaya itu gak? Tapi banyak orang Indonesia percaya itu. Tujuannya apa tujuannya? Pengen cari duit kah? Saya pikir. Ya pasti mereka ngomong, oh ini benar dalam hati aku. Pasti mereka ngomong itu. Tapi memang
Itu bisa percaya gak? Saya gak bisa mengerti kenapa banyak orang Indonesia percaya itu. Tapi dulu di Korea juga seperti itu, Koko. Oh ya? Ya, tahun 2000 banyak yang orang Amerika bule datang di Korea dan ngomong I love Korea. Dan mereka langsung dapat uang dan ya tentu gampang nyentuh sama cewek Korea juga. Karena waktu itu orang Korea terlalu fanatik soal luar negeri. Dan mereka waktu itu orang Korea gak percaya diri. negara kita lemah. Mau diakui dari luar negeri. Jadi mereka selalu coba cari orang luar negeri reaksi soal Korea. Orang luar negeri reaksi soal Korea. Tapi hari-hari ini udah enggak. Karena hari-hari ini budaya Korea udah jadi kuat sekali. K-drama, K-pop udah rame di dunia ini. Oke, udah sombong ya udah ya. Nggak ngefek lagi orang luar negeri, kita juga bagus ya. Kita juga K-pop kita juga mendunia kok. Ya, budaya kita juga. Kita udah menang. Soal budaya. Soal culture power udah menang. Dan beneran banyak orang luar negeri datang di Korea dan ngomong I love Korea. Tapi itu bukan untuk cari follower atau uang. Beneran dalam hati mereka. Kalau yang orang Korea atau orang luar negeri sekarang datang ke Indonesia untuk cari followers dan bisa cari duit dari situ. Hari-hari ini kalau orang luar negeri mau cari follower atau uang di Korea, itu sulit. Di Indonesia? Di Indonesia, gampang sekali. Kalau orang Korea datang di Indonesia dan cari follower, gampang sekali. Benar-benar gampang. Cukup bilang I love Indonesia aja ya. I love nasi goreng. I love nasi goreng. Bahkan bisa yang lebih parah lagi, jadi mualaf ya? Ya. Saya yakin mereka pasti gak peduli. Karena saya pikir mereka pasti tahu orang Indonesia mau diakui dari orang luar negeri. Dan mereka pasti tahu orang Muslim mau diakui dari orang luar Muslim. Karena itu, Anda pernah nonton konten itu kah? Orang luar Christian masuk di church dan pakai yang kalung yang cross dan Jesus. Dan konten itu jadi rame? Pernah lihat itu? Belum saya gak pernah. Belum pernah? Saya juga gak pernah. Pasti gak ada. Karena itu pasti. Terus apa? Gak bisa rame. Tapi mereka pasti tahu. Orang Muslim mau diakui dari orang luar Muslim. Jadi mereka pakai Muslim untuk follower. Untuk dapat follower Muslim. Mereka pikir orang Muslim bodoh. Mereka pikir orang Indonesia bodoh. Kalau mereka beneran pikir, kalau mereka beneran cinta apapun, karena kalau misalnya mereka beneran suka apapun, pasti mereka kayak yang tempat Katolik atau tempat Kristen atau tempat Buddhism, mereka buat konten. Apapun. Tapi mereka cuma soal Muslim. Ini kita ngomongin ujung opa ya. Lu kenal gak? Ya saya tahu. saya nonton podcast dengan Kania deh. Yang mantan istri ujung opa. Iya, dia pernah datang ke podcast gue juga. Itu pengakuan real dari dia, pengakuan real juga dari dia. Itu juga seperti yang lo bilang juga. Dia datang, dia bilang, I love Indonesia kan. I love Indonesia, pada kenyataannya dia nganggap Indonesia itu, apa ya, bodoh, tolol, sampah katanya. Cuma kalau di konten dia bilang I love Indonesia dan rame kontennya. Kalau nggak salah dia juga mualaf ya. Mualaf juga dan nikah dengan orang Indonesia padahal selalu direndah-rendahkan dan selalu dimarah-marahin. Dia pintar saya bego. Karena itu jelas. Nikah sama cewek Indonesia, I love Indonesia, mualaf, langsung rame. Dia pakai semua. Tapi saya gak lakukan apapun. Padahal saya mau cari rupiah, tapi saya gak lakukan apapun. Lu ngerusak pasar orang Korea cari duit di sini. Ya, tapi saya paling bego. Kenapa ya? Lu bongkar. Ya. Saya harus jadi lebih pintar. Seperti ujung opa. Tapi saya gak bisa mengerti. Padahal dia cinta Indonesia banget. Kenapa dia gak ada di Indonesia sekarang? Kenapa sudah ketahuan soalnya? Padahal dia cinta Indonesia banget. Kenapa gak ada di Indonesia ya? Bukan cuma dia. Banyak luar negeri content creator di Indonesia. Mereka setelah dapat banyak follower dan banyak uang dari Indonesia. Mereka sekarang tinggal di mana? Ya ada beberapa yang masih tinggal di Indonesia juga. Tapi kebanyakan
mereka pulang ke negara mereka sendiri atau tinggal di negara lain. Padahal mereka cinta Indonesia, tinggal di mana? Saya nggak bisa mengerti. Jadi saya pikir sekarang banyak orang Indonesia benci saya karena saya omong-omongan saya gak baik, gak sopan. Tapi pasti beberapa tahun lagi atau 10 tahun lagi lebih banyak konten creator luar negeri yang ngomong aku cinta Indonesia, pulang ke negara mereka dan jadi kaya. Mereka pasti ingat saya. Oh, ternyata kata tadi benar. Apa yang lo bilang itu fakta lah ya. Berarti lo dari POV orang luar negeri datang ke sini, cuma lo kebongkar bahwa seenak itu nih cari duit di Indonesia nih. Kasar lo ngomongnya itu gampang dibodohi lah orang Indonesia kayak gitu kan. Tinggal ngomong I love Indonesia atau lebih ekstrim lagi mualaf gitu kan. Terus berbagi di Indonesia. Berbagi. Kasih duit. Ya. Kasih duit di Indonesia seperti Mister Terima Kasih. Seperti Willy Salim lah ya. Mister Terima Kasih atau seperti Willy Salim. Kalau berbagi itu di otak saya cuma ada Willy Salim. Tolong di-bip tadi ya apa yang saya sebut. Aku suka Willy. Oh ya. Itu memanfaatkan juga tapi. Gaya-gaya seperti itu kan berbagi di Indonesia. Memanfaatkan juga kan. Oh pasti. Karena untuk mereka berbagi uang itu uangnya gak gede untuk mereka. Karena saya coba jual bakso satu hari. Tapi padahal saya kerja keras satu hari cuma bisa dapat 100.000. Tapi kalau di Korea cuma 1 jam kerja bisa dapat 100.000. Nah itu. Kan kalau di Korea kan angkanya kan lebih gede tuh. Iya. UMR lu tahu nggak? Iya. UMR kan lebih gede di situ tuh. Iya. Kalau nggak salah apa ya 30 atau berapa juta sekarang? Iya. 30 juta dalam Indonesia ya kalau nggak salah ya. Gede lah pokoknya kan. Tapi kan biaya hidup sana juga gede kan. Iya. Kalau di sini kan UMR-nya Jakarta aja tuh masih 4,5 juta. Artinya itu lebih kecil. Iya. Lu dapat duit juga lebih kecil. Seenak apa lu penghasilan lu di Indonesia? Penghasilan lu di Korea dulu berapa? Oh saya gak bisa jadi content creator di Korea. Nggak bisa? Ya. Karena di Korea cancel culture lebih keras. Kalau dihujat 1 kali, udah mampus. Gak bisa muncul lagi. Oh. Tapi saya memang orang kontroversial dan omong kasar. Jadi kalau saya jadi content creator di Korea, saya mungkin dalam beberapa bulan, saya gak bisa muncul lagi. Tapi di Indonesia, kalau dihujat, lebih naik. Enak. Kalau di Indonesia, kalau dihujat lebih naik? Yes. Karena itu saya suka. Dapat duit? Dapat duit. Seriously? Berapa dapat duit kalau misalnya lagi kencang dihujat? Oh, padahal saya dihujat. Kalau saya engagementnya banyak. Ada banyak endorse. Oh, ada banyak endorse. Tapi padahal saya buat masalah dan buat viral dan dapat endorse. Orang luar negeri yang ngomong aku cinta Indonesia bisa dapat lebih banyak endorse dan harga endorse juga lebih mahal. Oh lebih banyak lagi kalau misalnya ngikutin arus kayak tadi ya. Bilang cinta Indonesia, lakukan yang apa yang Indonesia suka itu jauh lebih banyak daripada kayak lu aja sudah banyak kayak gitu ya. Saya gak banyak. Karena saya terlalu jujur jadi gak ada yang mau kasih saya endorse. Kalau saya dapat yang skincare endorse itu, kalau saya coba pakai, kalau ini gak bagus, ini sampah. Padahal video endorse. Jadi gak ada yang mau kasih saya endorse. Karena saya terlalu jujur. Lu dapat duit dari mana jadi? Jadi yang seperti podcast. Atau saya lagi pakai uang simpanan dari Korea. Dan mungkin ya saya mulai bisnis sebentar lagi. Mungkin dari itu. Oh lu belum dapat duit dari Indonesia? Ya sulit. Masih sulit. Gak bisa. Kadang-kadang ada endorse. Tapi gak ada banyak. Enggak banyak. Karena saya terlalu jujur. Tapi better mana dibandingin di apa ini namanya di Korea dengan di sekarang pendapatan lu mending mana? Oh, Korea lebih banyak. Oh, Korea bahkan lu lebih banyak. Ya. Terus ngapain lu ada di sini? Tapi saya lihat masa depan. Rencana saya bukan 1 atau 2 tahun. Karena memang penipu dapat uang cepat dalam 1 atau 2 tahun. Tapi orang bisnis lihat jauh. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi, menurut saya, sekarang saya sulit dapat uang dan ya saya harus cari-cari makanan yang murah. Tapi
untuk masa depan saya lagi tahan. Dan lu yakin lu mau tinggal di Indonesia sampai lu mati? Ya. Tapi saya pikir... Tapi lu gak cinta Indonesia? Oh, saya gak cinta Indonesia. Bangke lu. Tapi saya pikir saya mau sebentar lagi mati deh. Kenapa? Karena saya punya banyak musuh. Oh ya? Ada banyak orang yang mau bunuh saya. Siapa? Oh, banyak K-popper juga, banyak orang Korea juga. Diancam banyak. Kenapa? Karena saya hancur bisnis mereka ya. Karena kalau saya spill fakta seperti ini, mereka pun jual aku cinta Indonesia atau orang Korea nikah sama cewek Indonesia dan buat anak dan buat love. Itu bisnis mereka. Orang Korea harus punya image yang baik. Tapi saya yang hancur itu. Di podcast Deddy Corbuzier, saya pikir 98% orang Korea rasis. Karena itu mereka blame saya. Karena kamu. Tapi kalau saya diam, orang Korea tiba-tiba jadi baik, orang Korea tiba-tiba gak rasis, saya gak bisa setuju. Jadi mereka ancam saya karena saya ganggu bisnis mereka. Ya tapi katanya mereka cinta Indonesia, tapi mereka udah tahu soal banyak orang Korea yang jelekin Indonesia atau agama atau buat masalah di Indonesia, tapi mereka diam. Tapi mereka ngomong aku cinta Indonesia. Dan karena saya bahas, mereka hujat saya. Jadi saya bingung. Siapanya lebih suka Indonesia ya? Siapanya benar cinta Indonesia ya? Orangnya ngomong aku cinta Indonesia. Mereka gak peduli Indonesia bisa maju atau Indonesia bisa jadi hormat. Indonesia bisa dihargain atau enggak. Mereka gak peduli. Padahal mereka ngomong aku cinta Indonesia. Tapi saya ngomong aku gak cinta Indonesia, aku cuma cinta rupiah. Tapi saya pikir masa depan Indonesia bisa maju atau enggak. Dan saya hargai, kalau ada orang Korea yang gak hargain jelekin Indonesia, saya selalu speak up, kasih tahu itu. Jadi siapa yang benar-benar lebih cinta Indonesia ya? Omongan atau perbuatan ya? Iya. Gitu ya. Tapi kenapa orang Indonesia itu benar-benar kayak fanatik dengan ya beberapa orang Indonesia itu fanatik banget dengan orang Korea. Oh, saya pikir karena budaya Indonesia lemah ya. Karena dulu di Korea juga waktu budaya Korea lemah, apapun entertainment atau media Korea lemah, banyak orang Korea fanatik soal luar negeri, media luar negeri, Jepang, Amerika. Tapi sekarang udah enggak. Udah biasa aja. Tapi saya pikir karena sekarang orang Indonesia bukan fanatik soal Korea, cuma Korea doang. Jepang juga, Cina juga, atau Barat juga. Itu karena media Indonesia atau budaya Indonesia lemah. Jadi itu kenapa jadi seperti itu? Karena orang Indonesia pun gak cinta produk lokal. Gak bangga. Ya, media lokal. Iya, dia tidak bangga dengan orang Indonesia sendiri, tidak bangga dengan kemampuan kita dan tidak bangga dengan produk lokal kita. Iya. Jadi ini yang jelas, yang PT, company atau bisnis untuk apa? Untuk uang. Tapi kalau resikonya gede, tapi kemungkinan dapat uang yang kecil. Karena orang Indonesia gak percaya produk Indonesia. Jadi kenapa PT Indonesia, bisnis Indonesia buat produk lokal? Ya mengimpor aja. Mengimpor produk luar negeri aja. Karena itu lebih resikonya kecil. Kemungkinan dapat uangnya gede. Orang Indonesia gak percaya produk lokal, jadi kenapa Indonesia bisa maju? Kenapa? Karena penduduknya banyak. Ya. Karena penduduknya banyak. Karena Indonesia, kalau menurut gue sih karena penduduknya banyak sih. Dan daya beli di Indonesia kan juga tinggi. Oh gila lo, TikTok Shop aja nomor 2 kita di Indonesia. Di dunia ya, nomor 2 ya. Konsumtif orangnya juga. Dan seperti yang kata lo tadi sih, Indonesia itu secara mungkin secara budaya dan secara intelektualnya masih butuh banyak pendidikan lah. Sehingga akhirnya banyak dimanfaatkan oleh orang asing di sini. Dan lu sebenarnya pengen bongkar itu. Tapi seberapa fanatik sih K-popers? Ya. K-popers itu orang Indonesia kan? Orang Indonesia yang mencintai band-band Korea.
Band-band Korea. Iya benar ya? Ya, idol Korea. You love Korea nggak? Saya? Ya. Oh, saya gak suka. Saya benci Korea. Hah? Saya benci Korea. Saya pernah, kalau Anda juga coba wajib militer di Korea, Anda juga gak suka. Kenapa? Karena memang wajib militer ada yang banyak-banyak yang gak bersih. Saya gak mau yang pikir lagi. Wajib militer, waktu saya wajib militer pernah masuk di penjara juga. Kenapa? Karena saya pukul atas saya. Pukul atasan? Ya. Kenapa? Karena waktu saya wajib militer, saya di daerah yang paling bahaya di Korea Selatan. Karena daerah itu paling dekat di Korea Utara. Dan kalau di sana ada banyak yang, ini apa ya? Injak kanjau. Ranjau. Ada banyak kanjau. Jadi tempat itu paling bahaya. Jadi saya harus pakai yang bulletproof vest dan harus dapat uang untuk dangerous fee. Tapi saya gak dapat uang itu juga. Dan tiba-tiba atasan saya ngomong, padahal hidupanmu gak penting, kenapa pakai bulletproof vest ini ya? Jadi saya langsung pukul. Padahal aku gak bisa dapat uang karena gua matre, gak bisa dapat uang. Itu juga udah kesel. Tapi lu ngomong, hidupanku gak penting, lu mampus. Seperti itu. Ya. Kalau budaya lu sendiri, budaya Korea lu juga gak suka juga? Budaya Korea. Tapi jadi jujur, saya memang gak cocok budaya manapun. Karena di Korea juga saya orang aneh. Karena itu, jangan anggap kata-kata saya itu kata-kata orang Korea biasa. Karena memang pikiran aku sangat beda dengan orang Korea yang biasa. Lu nggak bangga dengan K-popnya sendiri kalau musiknya kan menurut gue keren juga ya. Kayak misalnya Psy, Blackpink, siapa lagi tuh pokoknya BTS something. Terus dramanya, K-dramanya menurutku ya. Aku sih bukan K-popers sejati ya. Tapi aku juga suka nonton dramanya juga. Menurutku sih bagus ya. Ya, saya juga setuju. Tapi saya gak suka orang-orang yang jual halu. Memang industri yang idol itu jual halu ya. Yang virtual pacaran dengan idol, yang kasih harapan, yang imajinasi pacaran dengan idol ya. Saya memang gak suka yang orang-orang yang jual halu, yang palsu. Karena itu menurut saya sepertinya jual narkoba. Karena mereka harus yang tinggal di dunia nyata. Mereka harus cari suami pacar di dunia nyata. Yang orang nggak realistis. Ya, realistis. Nggak realistis ya. Karena sekarang banyak cowok Indonesia gak suka cewek yang sangat fanatik soal K-pop ya. Ya, karena itu saya dapat banyak cowok Indonesia follower juga. Karena saya kritik mereka, hujat mereka. Itunya alasan. Kalau cewek Indonesia-nya lebih fanatik soal K-pop dan mereka yang selalu HP fotonya idol-idol, cowok Indonesia yang gak mau pacaran sama mereka dan cewek Indonesia juga gak mau pacaran sama mereka. Jadi masa depan Indonesia juga seperti Korea ya. Gak buat anak, gak nikah. Dan saya pindah ke negara mana ya yang lagi. Dan saya harus belajar bahasa yang mana lagi. Saya gak mau pindah. Karena itu saya selalu coba yang berhenti. Masalahnya sebelum muncul. Karena saya gak mau belajar bahasa yang lain. Gak mau pindah lagi. Capek. Udah terlalu cinta dengan Indonesia. Gak mau, capek. Gak mau pindah. Jadi sebelum masalahnya muncul, saya mau berhenti. Ceweknya yang sangat fanatik soal K-pop ini, itu salah banget. Kita harus hujat dia. Kalau kita dunia nyata ketemu cewek itu, kok kamu seperti itu? Harus seperti ini. Harus buat budaya. Ya, waktu masih bocah, sampai SMA mungkin gak apa-apa. Kalau di Korea juga seperti itu. Kalau ceweknya sampai SMA, ya suka itu, ya itu biasa. Tapi setelah dewasa, setelah universitas, masih suka K-pop, dikit aneh. Tapi setelah selesai universitas, masih suka K-pop, itu taunya sangat-sangat aneh. Di Korea memang gitu. Tapi saya pikir ini benar. Karena memang harus cari suami, nikah, membuat anak. Realistis ya. Realistis ya. Oke. Kalau menurut lu cewek di Indonesia kayak gimana? Cantik-cantik gak?
Oh itu benar-benar tergantung. Kalau cewek-cewek di H Club, alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Badan, muka, yang luar biasa. Tapi itu benar-benar tergantung. Kalau di klub, cewek Korea di klub Gangnam, luar biasa juga. Oh ya? Dimanapun. Kalau yang sama, yang H Club dan klub di Gangnam, cewek Indonesia, cewek Korea, levelnya sama. Sama? Sama. Dua-duanya Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma lihat doang, ya gitu. Jadi saya pikir, ya negara manapun sama. Kalau ada orang yang tanya saya, cewek Indonesia atau cewek Korea? Saya jawab, yang lebih cakep. Negara gak penting. Oh, negara gak penting. Yang penting yang mana yang cakep ya, kayak gitu ya. Tapi lu pernah dapet cewek gak di Indonesia? Oh, sekarang saya punya pacar Indonesia. Oh ya? Ya. Cakep? Oh, menurut saya. Tapi, ya jadi jujur ya. Lebih gampang gak dapet cewek di Indonesia atau lebih gampang dapet cewek di Korea? Oh, saya dimanapun. Saya masih lebih banyak body count cewek Korea. Masih banyak? Body count-nya masih lebih banyak di Korea. Masih banyak di... Di Korea saya body count-nya 3 digit. Tapi di Korea, di Indonesia masih 1 digit. Kenapa tuh? Kenapa cuma 1 digit? Baru 1 digit? Oh, karena saya udah tua. Saya mau nikah. Jadi saya sekarang mau fokus cari istri. Bukan yang ceweknya untuk main-main. Kalau saya masih muda dan datang di Indonesia, udah saya mungkin 4 digit. Tapi kan emang di Korea lebih gampang ya? Sampai lu body count di Korea aja tuh 3 digit emang lebih gampang gitu. Itu benar-benar tergantung. Saya omongannya lebih lancar di Korea. Jadi ya harus jadi pintar. Soalnya ajak boboyuk itu ya. Saya gak ngomong ramen 먹고 갈래 atau Netflix and chill. Saya gak ngomong itu. Saya selalu jujur. To the point. Gimana? Ayo ikut. Saya jujur. Karena saya ajak dia, ayo nonton Netflix di tempatku. Itu bohong. Dia juga tahu, saya juga tahu. Kita pasti akan. Saya, kayak cewek juga saya gak bohong. Karena saya, waktu saya jomblo di Indonesia, saya yang ketemu banyak cewek. Dan saya selalu ngomong, padahal kamu datang di tempatku, kita gak ada kemungkinan pacaran juga. Tapi kamu gak apa-apa? Ya udah, datang aja. Saya ngomong jujur, gak main hati. Dan saya selalu ngomong, hari ini aku date sama kamu di sini. Tapi besok aku date sama cewek lain di sini juga. Kemarin udah dengan cewek lain. Saya udah kasih tahu itu sangat jujur. Saya gak mau bohong. Saya selalu jujur. Lu jujur ya? Terlalu jujur lo ya? Gak bisa jadi playboy sejati ya? Kalau saya bohong-bohong, saya harus yang takut. Kapan kalau ada orang yang ketemu, tahu, kalau ada orang yang tahu bohong aku dan dia spill, aku pun bohong gimana? Tapi saya gak takut apapun. Karena tapi gue pernah beberapa kali ke Edge Club ketemu dengan dia kan, asik banget loh orangnya lu. Terima kasih. Asik banget loh. Tapi lu kalau misalnya dapat cewek di Indonesia bisa setia nggak lo? Oh ya, saya selalu setia. Kalau saya punya pacar, saya setia. Oh, kalau punya pacar lu setia. Tapi saya waktu saya jomblo, buaya sekali. Dalam 1 hari saya ketemu 3 cewek juga kadang-kadang. Kalau saya jomblo. Tapi waktu saya punya pacar, saya setia. Karena saya gak bisa bohong. Kalau saya gak setia, kan, sayang kamu lagi di mana? Oh ya aku lagi nyentuh sama cewek lain. Karena saya terlalu jujur. Kalau ditanya, saya harus jawab jujur ya. Jadi saya gak boleh yang selingkuh. Harus setia. Harus setia, ya. Oke. Kalau di Korea itu cancel culture itu kuat banget ya? Ya, keras banget. Mereka kalau sudah gak suka sesuatu tuh gak bisa kasih tempat lagi gitu ya? Iya. Ya, 1 tahun lalu ada YouTuber yang hampir 2 juta yang subscriber di Korea.
dia kalau 2 juta subscriber di Korea itu sangat-sangat gede. Di Indonesia 2 jutanya biasa. Mungkin banyak tapi biasa ya. Tapi di Korea 2 juta sangat-sangat gede. Oh, oke. Tapi dia jual scam coin, scam kripto. Jadi dia udah gak bisa muncul di YouTube lagi. Dulu dia hampir artis. Dia muncul-muncul di televisi juga. Dia selalu diundang-undang dimanapun, di Netflix juga. Tapi sekarang udah gak bisa muncul lagi. Kenapa? Kalau muncul, emang kenapa kalau muncul? Kalau muncul dihujat. Komennya semua yang hate comment dia. Ya nggak apa-apa kan, biasa aja. Kalau di Indonesia kan hate comment biasa aja. Ya, hate comment biasa di Indonesia. Tapi di Korea hate commentnya another level. Oh, another level. Ya, saya merasanya, saya juga pernah dihujat keras ya. Hate comment di Indonesia masih oke. Oh, masih oke? Masih oke banget. Kalau di Korea, hate commentnya, ya udah, kamu bunuh diri aja. Gak usah hidup. Dan mereka itu sangat luar biasa. Oke. Dan tapi ngefek ke keuangan. Kalau di Indonesia kan kalau misalnya kamu dihujat, beberapa orang malah makin naik kan, makin banyak endorsement dan lain sebagainya. Kalau di Korea? Kalau di Korea udah sepi. Sepi. Jadi yang tadi saya omong yang 2 juta YouTuber, dia sekarang 1,4 dan dia udah gak post apapun hampir 8 bulan. Oh, turun jadi 1,4. Ya. Ada nggak kalau di Korea bagaimana caranya orang yang sudah kenal cancel culture itu dimaafkan oleh masyarakat Korea? Oh, padahal minta maaf kita gak terima. Oh, mereka minta maaf juga gak terima? Karena itu saya gak bisa jadi influencer di Korea. Ya, memang orang Korea, memang konten kreator luar negeri di Indonesia ya. Mereka omong, aku cinta Indonesia tanpa logis, tanpa alasan yang bisa terima. Ya, karena makanya cari duit. Ya. Lu gak mau jualan di live streaming? Oh, saya mau. Karena saya mau uang. Saya mau jadi affiliator. Saya mau jual. Sekarang gue lihat orang luar negeri seperti itu loh di Indonesia. Memanfaatkan daya beli di Indonesia pakai ya orang luar negeri lah. Ya gue gak sebut siapa lah ya. Contoh di negara. Sebut negara lagi dia. Gak. Tapi kan maksudnya kalau jualan di negara dia itu nggak tinggi ya, karena kan penduduknya kan cuma 30 juta penduduk. Kalau di Indonesia kan ada 270 juta penduduk, 300 juta ya kabar terakhir, 300 juta penduduk. Dan daya beli di Indonesia itu kencang banget. Jadi sampai buat akun sendiri loh di Indonesia dan jualan di Indonesia. Ya. Oh, saya mungkin ada itu maksudnya siapa? Oh ya. Lu juga mau? Oh, saya juga mau. Karena saya mau uang. Dan saya pikir ya banyak konten kreator luar negeri pakai JEK Indonesia untuk jadi terkenal. Pakai JEK Indonesia untuk jadi terkenal. Ya mereka karena bosan. Mereka yang buat kontennya pacaran dengan JEK Indonesia yang JEK Indonesia cantik. Dan banyak JEK Indonesia merasa aku cantik. Ya seperti itu. Jadi banyak konten kreator luar negeri buat konten seperti itu deh. Misalnya, I love Fuji! Fuji cantik sekali! Seperti itu ya. Ini bahaya? Ini bahaya? Oh, ini bahaya? Oh, gak boleh? Oh, bahas saya gak pernah tahu karena saya orang asing. Oh, itu bahaya gak? Udah, hujat gua. Ya, udah biasa. Hujat, udah, 1 atau 2 ribu. Mungkin itu memang kenyataan, memang dia suka Fuji, atau misalnya suka di Indonesia, mungkin gak sih? Ya, dan ada cara yang gampang juga. Bagi-bagi uang ke orang Indonesia. Dan jual-jual apapun di TikTok. Jadi, tapi saya gak bisa pura-pura sok baik. Jadi, mungkin saya coba jadi jual-jual apapun. Kenapa lu gak niru juga? Lu gak niru juga? Misalnya deketin siapalah artis Indonesia juga gitu. Kan orang Indonesia suka dijodoh-jodohin kayak gitu. Kenapa lu pakai cara kayak gitu juga? Saya gak bisa palsu. Apapun saya gak bisa palsu. Ya memang orang Indonesia suka jodoh-jodohin. Tapi saya gak bisa palsu. Saya selalu jujur aja. Karena saya orang bisnis. Bukan penipu. Orang bisnis harus jujur. Padahal pembenci saya juga percaya saya. Itunya branding saya.
Kalau saya cuma satu kali bohong, mereka udah gak bisa percaya saya. Tapi kalau di Indonesia ini mulai kemarin ada film bisnis proposal ya. Bisnis proposal. Tapi sehebat itu loh, apa namanya? Bukan cancel culture-nya yang hebat. Yang hebatnya itu K-popers Indonesia sih. K-popers Indonesia itu luar biasa apa sih ngomongnya, bahasanya kompak atau apa itu? Sinergi kompak atau apa ya. Ketika ada Abizar bilang bahwa dia nggak nonton film aslinya, langsung dapet penolakan. Nggak ada yang nonton loh film dia. Lu tau nggak? Saya nggak tahu. Iya, luar biasa sampai segitunya loh K-popers Indonesia. Ya, mereka kepalanya banyak. Jadi saya nggak tahu. Soal yang info itu saya nggak tahu apapun. Masih nggak pernah dengar. Emang orang Korea rasisnya apa sih orang Korea? Orang Korea rasisnya seperti apa? Waktu saya bahas di podcast Om Deddy, saya ngomong, aku pikir 98% orang Korea rasis. Dan karena itu banyak orang Korea marah. Banyak orang Korea content creator di Indonesia marah. Dan omong saya, lu baru datang di Indonesia beberapa bulan, kenapa sok tahu Indonesia? Dan dia ngomong, aku bawa istriku ke Korea, tapi gak ada yang rasis. Tapi saya pikir itu aneh. Karena di online, banyak K-popers mau tusuk saya. Banyak K-popers mau bunuh saya. Mereka ancam saya, mereka hate comment saya. Tapi setelah podcast Om Deddy, saya pernah ke party K-popers, club K-popers. Di sana semuanya K-popers kecuali saya. Tapi waktu saya di sana, mereka pukul saya, mereka omong kasar ke saya, atau mereka omong keluar. Enggak. Halo Dagi, sangat kenal. Wah, aku lihat kamu. Ya, ayo foto. Jadi, di dunia nyata gak ada yang K-popers yang benci saya. Itu adalah gak ada yang K-popers benci saya? Enggak. Mereka pasti benci saya juga. Padahal mereka di sana. Padahal mereka senyum ke saya. Mereka pasti benci saya. Tapi, kata dianya, aku bawa istriku ke Korea. Tapi gak ada yang rasis. Emang itu gak ada. Saya pikir manusianya lebih jujur di online. Karena gak muncul muka, gak muncul nama. Oke. Sekarang gue tanya dengan lo. Kalau pandangan gue, Korea sih gak rasis ya. Gue pernah beberapa kali ke Korea, dan beberapa kali ketemu dengan orang Korea sih. Gue ngerasa sih nyaman-nyaman aja ya, fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi kan lu yang lebih tahu nih kan, karena lu orang Korea bener-bener ya. Rasis apa sih dengan orang Indonesia? Mereka tuh apa yang mereka pikirkan dengan orang Indonesia? Mereka pikir orang Indonesia lebih bawah. Bukan cuma orang Indonesia, Asia Tenggara. Karena itu kebanyakan orang Korea yang tua pikir seperti itu. Karena setelah selesai perang Korea, yang Korea Selatan dan Korea Utara, waktu itu Korea Selatan yang paling miskin negara di dunia, di Asia, paling miskin dunia di Asia semua. Tapi setelah itu kita dibantu dari Amerika juga, dibantu dari banyak negara, dan kita sedikit-sedikit naik dan sampai sekarang. Jadi mereka sangat berbangga soal negara sendiri. Tapi mereka gak hargain negara Asia Tenggara. Karena waktu itu Asia Tenggaranya lebih atas dari Korea. Soal ekonomi apapun. Tapi sekarang kita orang Korea jadi lebih naik. Jadi mereka merasanya, padahal mereka mulai lebih bagus. Tapi sekarang kalian lebih bawah, kita lebih atas. Karena itu, kitanya manusia lebih hebat. Oke, itu yang lu maksud rasisnya seperti itu ya. Ya. Apa yang lu suka dari Indonesia? Setelah 7 bulan lu tinggal di Indonesia, apa yang paling lu suka dari Indonesia? Paling suka di Indonesia, setelah pesan GrabFood, saya gak usah cuci sampah. Langsung buang. Itu yang paling enak. Di Korea kalau setelah makan GrabFood, waktu buang harus cuci sampah. Oh, harus cuci? Cuci sampah. Bahkan sampahnya juga dicuci? Harus cuci sampah sebelum buang. Oh, bahkan sebelum buang harus cuci sampah? Ya. Harus bersih? Harus bersih. Kalau di Indonesia, ya langsung buang aja kan? Ya.
Oh kalau di ini piringnya harus dicuci dulu baru dibuang? Iya. Oh. Oke. Apa yang lu nggak suka dari Indonesia? cewek-ceweknya melet-lidah. Hah? Koko, saya benar-benar selalu mau pegang gunting. Dan kalau saya lihat ceweknya melet-lidah seperti itu, saya mau potong lidah. Benar-benar jijik. Koko ini sangat serius. Saya benar-benar jijik sekali itu. Mau potong semua lidah seperti itu. Padahal saya, ya dulu sebelum saya pacaran sama pacar saya sekarang, saya pernah coba dekatin sama cewek dari H Club. Tapi waktu saya foto sama dia selalu, oh mama. Oh mama. Mereka gak bisa diam lidah waktu foto. Itu jijik sekali. Itu yang paling jijik di Indonesia. Di Korea nggak ada kayak gitu? Ya pasti beberapa yang orang yang aneh-aneh yang seperti ini ya di Korea juga. Tapi saya memang waktu jomblo saya buaya. Saya coba pakai Tinder, Bumble di negara manapun. Korea, Jepang, Cina yang dimanapun saya coba pakai. Tapi cuma di Indonesia ada jijik sekali itu. Benar jijik. Lu lihat konten kreator Indonesia kayak gimana? Konten kreator Indonesia. Konten kreator Indonesia. Iya, konten kreator Indonesia. Konten kreator Indonesia. Yang lu suka siapa? Saya suka siapa? Itu soal cewek atau soal konten? Enggak, konten kreator. Mangosa? Mangosa. Ya. You like Mangosa. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh, dulu saya suka Lichinik. Tapi dia gak buat konten lagi. Lichinik. Oh, Lichinik, oke. Lichinik. Lu suka dia, kenapa? Karena dulu dia kontennya keren sekali. Biasanya TikTokernya yang joget-joget sendiri. Tapi dianya 3 cewek naik. 3 cewek muncul. 8 cewek muncul. Hebat sekali. Dan dia diam. Dan cewek-ceweknya lagi joget. Wah, waktu saya nonton video itu, wah orang ini keren sekali deh. Oh iya. Mau jadi. Itu tuh keren bagi lo ya. Kalau konten kreator yang lu nggak suka? Saya nggak suka. Content creators or K-popers. Karena mereka sudah saya tanpa yang logis, tanpa bukti. Dan saya pikir memang kebanyakan K-popers di Indonesia masih bocah. Dan content creator K-popers mereka dewasa. Karena itu mereka harus kasih tahu mereka yang ajarin mereka yang benar. Tapi mereka yang hancur, yang bocah-bocah Indonesia, gak kasih logis, gak kasih yang chance untuk bikin yang benar. Mereka yang lagi hancur. Dan mereka yang berbangga soal K-popers seperti itu. Memang di online yang mayoritas K-popers, di TikTok mayoritas K-popers. Jadi mereka kepalanya banyak. Dan mereka merasanya kita punya otoritas. Lu gak suka K-pop? Ayo kita hujat. Minta maaf. Dan kalau dia minta maaf, kita menang. K-popers hebat. Memang saya pikir influencer K-popers seperti itu di Indonesia. Saya benar-benar gak suka. Ada beberapa yang benar-benar bagus content creator soal K-popers juga. Tapi saya pikir yang banyak kan seperti itu. Aku perlu disclaimer nggak ini sebelum aku digeruduk? Aku juga suka sih. Tapi sebatas suka aja gitu. Tapi saya juga suka K-pop. Aku suka nonton Korea drama, aku nonton kata-kata yang bagus-bagus aku nonton. Dan aku ngerasa memang level film Korea ya bagus ya. Aku ngerasa bagus ya. Lagu-lagu, tarian-tarian aku suka sih. Dan aku ngerasa mereka really good sih, kayak Blackpink apa ya. Tapi aku juga nggak sefanatik itu. Lu ngomong sih biasa aja sih bagi gua, nggak ngefek sih lu ngomong kayak gitu punya ya biasa aja gitu kan. Tapi beberapa memang gue dengar sih memang K-popers beberapa yang sangat ini ya cukup fanatik ya. Iya. Ya kalau mereka cuma suka doang dan kasih tahu siapapun nggak apa-apa. Tapi udah kayak agama ya katanya. Ya.
udah seperti agama. Bukan agama, seperti agama. Sudah seperti agama. Ya, kadang-kadang ada yang cewek-cewek seperti ini juga. Saya baru kenal. Halo, nama saya Taki. Lu tahu Jungkook? Halo, nama saya Taki. Lu tahu Taeyong? Mereka bukan manusia. Mereka hewan. Cuma bisa omong soal idol-idol terus. Baru kenal. Yang bisa omongnya banyak. Tapi kan sebenarnya ini terakhir ya. Sebenarnya lu kan bisa manfaatin. Ya, saya bisa artinya manfaatin. mereka tuh cinta banget dengan orang Korea yang K-popers kayak gitu. Kan lu juga kan dari Korea, lu punya looks-nya ya Korea-Korea banget gitu. Artinya kan lu sebenarnya bisa manfaatin itu di Indonesia. Ya, tapi saya bukan penipu. Ya, saya juga pernah coba pikir. Kalau dari awal aku cinta Indonesia dan yang selalu buat video yang K-pop dance cover. Kalau gitu, gimana ya sekarang? Berapa follower ya? Tapi saya pikir itu penipu. Gak boleh. Benar-benar gak bisa. Saya bego. Ada caranya gampang. Tapi saya pilih yang cara yang lebih sulit. Memang lu agak aneh ya dibandingkan dengan orang-orang Korea pada umumnya. Pesan untuk orang Indonesia. Pesan untuk orang Indonesia. Jangan melelita waktu foto. Silakan. Benar-benar jijik. Gak bisa mengerti. Siapa buat budaya itu? Siapa buat budaya itu? Jangan melelita.